Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, jumpa lagi di channel Imso Fisik. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan elastisitas ya. Di mana sebelumnya kita telah membahas beberapa besaran seperti regangan disimbolkan dengan huruf E kecil, di mana regangan memiliki persamaan delta L per L, di mana delta L adalah perubahan panjang dan L adalah panjang awal. Lalu besaran berikutnya yang kita pelajari adalah tegangan. Tegangan disimbolkan dengan lambang sigma ya, sigma kecil. Jadi ini adalah bentuk kecil dari sigma ya. Sigma yang kita katakan biasanya seperti ini ya. Ini huruf besarnya atau huruf kapitalnya. Di mana tegangan dirumuskan dengan gaya dibagi luas penampang. Oke. F ini adalah gaya dan A ini adalah luas penampangnya. Gaya satuannya Newton, luas penampang satuannya meter persegi. Sehingga tegangan nanti satuannya adalah Newton per meter persegi ya. Oke, lanjut. Yang ketiga besaran yang kita kenal adalah modulus elastisitas atau nama lainnya modulus yang biasa disimbolkan dengan huruf E besar, di mana modulus elastisitas dirumuskan tegangan dibagi dengan regangan, atau bisa saya tulis menjadi F dikali L dibagi delta L kali A. Itu adalah untuk modulus elastisitas. Nah, untuk modulus geser sendiri yang keempat ya, itu pada dasarnya sama ya dengan modulus elastisitas, yaitu tegangan dibagi dengan regangan. Jadi modulus geser simbolnya huruf G besar ya. Rumusnya sama persis dengan modulus elastisitas. Satuannya juga sama persis ya. Kemudian yang kelima adalah hukum Hooke ya. Hukum Hooke secara matematis dirumuskan dengan F sama dengan K dikali dengan delta X atau delta L ya. Jadi boleh delta X atau delta L. Ya, di mana K ini adalah konstanta pegas ya. Dan delta L ini adalah perubahan panjang. F-nya itu gaya yang menyebabkan pegas itu bertambah panjang. Oke, untuk lebih tahu pembelajaran sebelumnya kalian bisa nonton videonya. Linknya saya taruh deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang susunan pegas. Langsung saja kita masuk ke video lebih lengkapnya. Susunan pegas itu ada dua ya, dan karakternya itu masing-masing berbeda ya. Yang pertama adalah susunan seri. Oke. Seri itu berarti tanpa percabangan ya. Saling menyambung satu sama lain secara langsung. Di mana untuk gambar pegas yang tersusun secara seri itu seperti ini kurang lebih. Misalkan ini pegas dikaitkan pada atap ya, suatu atap. Oke. Seandainya ini ada dua pegas ya. Ini pegas pertama saya tulis nilai konstanta pegasnya K1. Ini pegas yang kedua, konstanta pegasnya K2. Untuk susunan seri dapat diganti nilai konstanta pegas gabungannya, yaitu disebut K seri ya.
di mana nilainya 1 per K seri ya sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Jadi untuk seri, untuk pegas penggantinya atau konstanta pegas penggantinya adalah 1 per K1 tambah 1 per K2. Oke. Kemudian berikutnya karakteristik untuk seri itu apa? Pada pegas yang disusun secara seri, maka gaya yang dialami oleh kedua pegas ini ya, karena ada 2 pegas di sini ya, itu sama. Jadi nilai F yang dialami oleh susunan total ya, F seri, itu sama dengan F yang dialami oleh pegas pertama, sama juga dengan F yang dialami oleh pegas kedua. Itu karakteristiknya ya untuk susunan seri. Oke. Berikutnya ada susunan pegas secara paralel. Ya. Di sini saya tulis untuk pegas yang disusun secara paralel ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Seandainya di sini bagian atap ya, kemudian ada 2 pegas disusun secara paralel ya. Oke. Satunya lagi. Nah, dia disusun seperti ini. Anggaplah ini K1, ini K2. Maka untuk mencari konstanta pengganti susunan paralel ya, nilai K paralel adalah tinggal dijumlahin, yaitu K1 ditambah dengan K2 ya. K1 tambah K2. Lebih mudah ya. Untuk karakteristik pada paralel yang dialami oleh kedua pegas ini ya, karena mereka ada 2 doang, yaitu untuk paralel perubahan panjang yang dialaminya untuk delta L paralel itu selalu sama dengan perubahan panjang yang dialami oleh masing-masing pegas ya, yang disusun secara paralel pastinya. Oke. Itu ya. Oke. Adapun misalnya tidak ada gaya luar yang menarik pegas ini, biasanya digantungkan sebuah beban. Artinya gaya yang menyebabkan pegas ini bertambah panjang atau menerima gaya adalah si beban tadi, yaitu gaya berat. Jadi biasanya kalau ada susunan pegas ya, kayak gini misal. Contoh ya. Contoh. Ada pegas ya baik disusun seri atau paralel ya. Ini misalkan oke. Ada pegas dan diberi beban, maka yang bersifat sebagai gaya di sini adalah si bebannya. Yaitu gaya berat kan? Oke, jadi gaya berat F-nya adalah gaya berat. Yang nilainya gaya berat rumusnya apa? Massa kali gravitasi. Ataupun dia disusun secara paralel. Ya, juga sama nih. Untuk disusun secara paralel. Si pemberi gaya adalah beban itu sendiri. Yaitu gaya berat ya. Gaya berat dari siapa? Dari bebannya. Ya, artinya si F-nya yang di sini adalah si gaya beratnya W, yaitu M kali G, gitu ya. Ya. Atau bisa jadi nanti ada pegasnya nggak cuma seri doang atau paralel doang, kadang ada kombinasi juga ya. Kombinasinya misalkan seperti ini, dia disusun secara gabungan gitu ya.
ada yang disusun secara paralel. Oke. Ada 3 misalkan paralelnya nih. Oke. Nah. Terus di sini ada lagi nih. Nah. Oke. Terus sini beban. Oke. Nah, artinya mereka untuk mencari konstanta penggantinya itu adalah gabungan atau kombinasi tadi. Langkah pertama gambar kayak gini misalnya gimana nih? Ini anggaplah K1 ya. Atau K saja semuanya. Nilainya misalkan K semuanya ya, identik. Jadi kalau ada kata identik itu artinya nilai konstanta pegasnya sama. Ya, kalau kembar identik artinya kan sama persis ya. Maka untuk mencari konstanta penggantinya, langkah pertama adalah diparalelkan dulu ya. Oke, paralel dulu nih. Paralel dulu. Kemudian yang bawahnya juga ini diparalel. Baru keduanya diseriin. Oke. Ini kalau diparalel gimana nih? Ini kalau diparalel tinggal jumlah kan K tambah K tambah K. Oke, jadinya 3K ya. K ditambah K ditambah K. Jadinya 3K. Kalau ini jadinya K tambah K. Atau berapa? 2K. Berarti totalnya berapa nih untuk pengganti susunan pegas seperti gambar? Ya, setelah mendapatkan keduanya susunan paralel ya, yaitu paralel pertama dan paralel yang kedua, maka kita bisa mencari konstanta pengganti totalnya, yaitu keduanya diserikan ya. Sehingga saya tulis di sini ya. Ini kan paralel pertama nih, nilai 3K ya. Berarti nilai 1 per K total 1 per K total itu sama dengan 1 per K seri. Oke, yaitu 1 per 3K ditambah dengan 1 per 2K. Oke, disamakan penyebutnya. Berapa nih? 3K tambah 2K. 6K ya, disamain 6K. Berapa jadinya nih? 3K kali berapa biar 6K kali 2 ya. 2 tambah 3. Ya, nanti hasil akhirnya jangan lupa dibalik. Ya, ini kan masih 1 per K seri. Sehingga hasil akhirnya nanti 6 per 5K atau 6K per 5. Bisa dipahami ya. Itu untuk menentukan susunan pegas. Saya lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu untuk menentukan nilai periode dan frekuensi pada susunan pegas. Ini sebenarnya materi di gerak harmonik ya di kelas 10. Tapi nggak salah ya kalau misalkan kita coba mereview kembali. Periode dan frekuensi pegas ya secara umum dituliskan persamanya seperti ini ya. Untuk periode mungkin sebagian ada yang masih ingat yang pernah diajarin di kelas 10 ya. Di mana T ya adalah 2pi akar dari M per K. Ya, M-nya ini adalah massa, K-nya adalah konstanta pegas. Oke. Sehingga untuk frekuensi, kan periode itu kan kebalikannya frekuensi ya. Dia kalau frekuensi juga kebalikannya periode. Jadi kalau saya tuliskan untuk frekuensinya menjadi seperti ini. Frekuensi sama dengan 1 per T. Ya kan? Jadi 1 per 2pi ya kan? Akar tadinya M per K jadi K per M. Kayak gitu ya. Ini untuk frekuensi getaran pegas. Gitu ya. K-nya tadi apa? K-nya adalah konstanta pegas. Dan M-nya apa? M-nya adalah massanya ya. Massa bebannya. Dalam satuan Newton per meter
Sedangkan M-nya tadi adalah massa dalam satuan kilogram gitu ya. T ini kan periode, satuan periode apa? Ayo ada yang tahu? Periode itu satuannya second ya. Periode kan artinya banyak getaran per periode artinya waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, oke. Sedangkan frekuensi itu adalah banyak getaran tiap detik, sehingga yang namanya frekuensi F adalah seperti satuannya per second ya. Kalau per second dalam fisika itu disebutnya hertz ya. Ya, ini satuannya Hz. Oke. Ya. Oke, itu dulu buat materi tentang pegas ya, part 1 dan part 2. Nanti di part 3 adalah masuk ke latihan soal dan pembahasan tentang elastisitas. Itu saja, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.